Pernah nggak sih Mbak sampai dapat pelanggan yang kenal gitu? Pernah. Mau diperkosa, Pernah. mau loh. Pernah. Mau. Keluar dari room-rooman, melarikan diri dengan baju yang sudah sobek-sobek, pernah. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Tak mau minum dulu. Senang? Senang? Seneng kan? Sebelumnya terima kasih Mbak Vita udah hadir di podcast Silbawono. Dan ini sebenarnya banyak request-request yang menurutku di lingkunganku tuh bicara tentang ketabuhan dunia malam. Saya sudah lama banget nunggu momen kayak gini loh ya. Iya. Sangat apa ya? Bahwa di lingkunganku tuh ternyata ada. Dari 2003 aku lulus SMA, terus ke Jogja, pulang 2009, 2012 aku terbiasa bahasa itu, 2014 saya sudah melihat, 2017, 2019 sangat melekat sekali gitu, terus akhirnya 2022 aku punya ini. Oke. Terus akhirnya hari ini aku mampu mendatangkan sampean dengan berbagai macam yang mungkin dari dulu saya nyuruh badang ngamplah gitu. Gitu. Singkur huak, ngono kan. Hidup ini, hidup. Takutnya hidup lagi. Tapi enggak apa-apa Mbak. Sebelumnya diperkenalkan dulu, aku boleh perkenalan dulu? Boleh. Boleh ya? Ini adalah yang depanku Mbak Vita. Iya. Betul? Betul. Bekerja sebagai pemandu lagu. Betul. Nah, saya nggak bicara tentang, ini prinsipku ya Mbak. Saya tuh yakin bahwa orang memilih keputusan hidup dalam pekerjaan itu pasti punya alasan. Gitu. Entah itu kategori manusia yang bicara itu buruk atau itu baik, itu personal mereka gitu. Tapi kalau boleh ngobrol dulu gitu, awal mula tuh Mbak Vita tuh gimana? Dari mana? Terus tiba-tiba kok di sini? Aku asli dari Bandar Lampung, Mas. Bandar Lampung. Datang ke Silbawono ini 2018 awal kalau nggak salah, atau 2018 awal. Berarti sudah kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi memang sebelumnya juga di Bandar Lampung sudah sempat di dunia malam juga. Cuman memang karena ada teman juga di sini, jadi ngajakin ke sini ya berangkat nih ke sini gitu. Kasarnya omong jarine merantau ya. Betul. Omong merantau. Betul, kan? merantau gitu. Kebetulan di sini betah, Mas. Kok aku ki heran ya Mbak. Kalau kita bicara Silbawono iki mbuh masyarakat arep ngomong apa enggak ngerti gitu. Rata-rata orang pendatang itu ngomong betah. Aku sendiri enggak betah. Aku dhewe wong Silbawono enggak betah. Sampean malah betah ini. Aku terus terang malah betah ini. Betah. Alasannya apa, Mbak? Alasannya gitu. Karena begini sih, di sini itu mungkin memang banyak tempat seperti itu. Dan menurutku lingkungannya juga nggak terlalu yang kayak awam-awam banget dengan dunia-dunia malam kayak gitu. Jadi hampir semua, maksudnya gini loh, di Silbawono ini memang mereka sudah banyak tempat ibaratnya wisata malam lah. Jadi kalau ngeliat orang-orang kayak kita, mereka udah nggak heran gitu loh. Tapi wisata malam sini kan kuliner, Mbak. Kuliner apa? Nggon koyo ngono lah. Ada. Banyak. Maksudnya nggak hanya 1-2 tempat gitu kan. Sebenarnya kan kalau bisa ngomong aku, tempatnya kan nggak di sini gitu, di sana gitu. Cuman benar. Kan terkenal sekali circle ini tuh kalau orang-orang pendatang, aku ngomong lelaki hidung belang lah gitu. Gitulah, nggak mungkin lelaki soleh kan. Maksudnya ketika datang ke lelaki hidung belang tuh ketika datang di lapangan ini juga aku sumber ini ya kayak cacah lapangan juga bicara. Kayak misalnya Batang ini kalau bicara kan dia sering gergi sing nom-nom karena memang gula sing gratisan gitu. Rata-rata tuh gulanya pedotan jam 10 ke atas. Ini berdasarkan aku ngobrol dengan berbagai macam orang gitu loh. Nah, rata-rata kan sampean kerjanya sengertiku itu kan dari jam 10 sampai jam 3 kan? Iya benar. Sampai selesai. Sampai selesai. Terkadang sampai jam 9 pagi. Hah?
jam 10 pagi itu saya sudah pernah ngalamin. Pantesan sampai tadi urut ya. Aslinya nggak matokin waktu sih Mas. Terkadang kita jam 4 sore sudah ada panggilan, ya kita berangkat. Oh gitu. Kadang selesainya nanti close jam 4, jam 5. Saya pernah kok Mas sampai jam 12 siang. Dari berangkat jam 9, pokoknya start jam 9 malam sampai jam 12 siang. Itu pernah. Aku tuh sampai tanya gitu. Kebetulan kan ini nggak bisa tak sebutin ya. Orang yang datengin sampai di sini. Gitu. Iya. Itu tuh bicara gaji pemandu lagu per minggu gitu. Berarti kan dikali berapa jam gitu. Iya. Ya. Itu tuh menyentuh agak, ada yang 1 minggu ada yang 2, ada yang 3, gitu. Iya kan? Berarti kan kalau secara finansial maksudku, aku ngomong secara finansial ya. Itu kan berarti sangat ya menguntungkan. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Makanya kalau sampean tanya awalnya gimana nih bisa kayak gini gitu kan. Ya awalnya saya nggak kerja seperti ini gitu. Awalnya apa, Mbak? Awalnya ya saya punya suami, punya anak, kebetulan memang ibaratnya ada permasalahan sama rumah tangga dan harus hidup sendiri. Awalnya saya kerja nggak seperti ini. Gitu. Ya awalnya cuman kayak jaga toko. Saya pernah kerja di rumah sakit juga. Terus saya pernah kerja di pabrik, saya pernah gitu. Terus kebetulan ada temen nih nawarin mau ikut kerja nggak sama gua gitu. Kerja apa? Kerjanya begini, dijelasin sama dia. Kerjanya seperti ini dan gajinya segini gitu. Jadi ada ketertarikan, ada minat berangkat. Awalnya di Bandar Lampung gitu. Tapi gini Mbak, aku nggak yakin kalau sampean memilih jalan ini itu tidak mempunyai apa ya? Yang menurutku yang mungkin pengalaman secara pribadi terhadap sesuatu yang memukul sekali gitu terhadap mental. Karena gini ya Mas, saya single parent gitu loh. Saya janda dan punya anak dan saya harus ngidupin anak-anak saya harus bertanggung jawab atas mereka kan. Jadi memang kalau kerja hanya sebatas kerja di jaga toko di pabrik, sampean tahu lah gajinya berapa kan. Dan saya rasa itu masih kurang gitu. Dibilang cukup, belum cukup, masih kurang. Jadi sebenarnya mungkin hampir 85% ya. Orang yang kerja di dunia seperti ini bukan karena kemauan, tapi memang karena tuntutan kehidupan, perekonomian yang harus mereka perbaiki gitu loh. Termasuk saya gitu loh. Karena saya merasa pekerjaan ini peluang untuk menghasilkan uang lebih besar nih daripada pekerjaan saya yang sebelumnya, itulah gitu loh. Karena nggak banyak sih Mas orang yang bilang kalau misalkan kerja kayak gini memang karena nakal, bener kan? Banyak, karena memang dasarnya, maaf ngomong ya, orang banyak bilang perempuan kayak gitu mah perempuan yang murahan, ya murahan, perempuan yang gampangan, ya, bener kan? Cuman lebih. Mereka nggak tahu sebenarnya apa sih yang sudah kita alami sebelum kita kerja seperti ini gitu loh. Betul. Jadi memang benar-benar kerja seperti ini bukan mau sebenarnya. Siapa sih Mas yang mau dipandang rendah sama orang lain, dipandang nggak baik sama lingkungan? Nggak ada yang mau. Nggak ada. Cuman kan memang kita memilih jalan seperti ini karena kita melihat peluang menghasilkan uang itu lebih besar. Dalam waktu yang cepat. Benar. Kalau aku gini Mbak, aku kenapa harus yakin sekali bahwa pasti punya alasan yang kuat. Aku nggak ngomong tentang pekerja malam lah gitu. Misalkan remaja anak-anak nakal yang perempuan lah. Misalnya ya sering, Mbak ini bahasa kek tuh tau nggak? Kek maksudnya? Kek itu definisi apa ya kan? Berhubungan intim lah. Oh, definisi iya. Itu. Ini lebih terkenalnya di sini nih kek. Oh gitu. Kalau nggak kek nggak cinta. Bahasannya wong kene. Gitu. Jadi nggak bisa tanpa jadi gini, aku tuh pernah menemui anak-anak seperti itu. Rata-rata orang tuanya cerai gitu dan berantem. Ada yang mungkin orang tuanya sering memukul. Benar. Jadi akhirnya pelampiasannya seperti itu. Nah saya sih sering dulu ketika saya juga waktu itu ngajar juga di sekolah. Jadi sering saya tanya gitu. Rata-rata alasannya memang di rumah ada sesuatu hal yang menurut mereka gitu, sesuatu hal yang membuat mukul mental mereka gitu. Jadinya mereka nakal di itu. Nah, kebetulan
saya yakin juga gitu pekerjaan malam itu bukan pilihan. Bukan. Tapi kalau sekarang Mbak, aku ngomong sekarang ya, setelah berapa tahun tadi? Dari awal mula pertama? 5 tahun kurang lebih. Pertama tuh, pernah nggak sih Mbak sampai dapat pelanggan yang kenal gitu? Pernah. Teman? Tanggone dewe Mas. Tanggone dewe. Terus? Yo awalnya yo piye yo nyumput-nyumput. Cuman yo piye meneh, mesti lah petu meneh ngono toh. Pasti bakalan ketemu lagi, besoknya ketemu lagi karena mereka datang ke situ nggak hanya sekali gitu. Itu tetangga sendiri gitu. Secara profesional Harus dong. Benar. Tapi secara lingkungan sebenarnya pasti bagaimana gitu, dan nggak mungkin secara perform nggak seperti yang itu biasanya. Itu besoknya langsung jadi trending topik Mas di kampung. kampung. Gitu. Benar. Oh biasa. Kalau itu biasa. Benar. Aku dewe ya pengen sebenarnya. Asli. Cuman gitu supaya trending gitu kan. Ya kadang-kadang trending ya ada. Makasih loh Mbak, itu sponsor belum. Ini ada yang paket mini, sekarang kita dapat ini. Gitu. Alhamdulillah. Udah makasih loh Mas Polo. Bang Wisnu. Makasih lah ya. Sekarang aku bicara next itu tahap selanjutnya. Saya yakin pasti di dalam rumah-rumahan itu. Ini pengalamanku pribadi ya, bukan berarti saya ini suci, tidak. Iya. Enggak, aku tuh juga pernah ngerum. Aku tuh pernah lihat benar-benar anak itu tuh di gangbang gitu. Gangbang apa ya? 1 PL. Rame. Gitu. 3 laki-laki. Nah, saya kan tidak tega kalau kayak gitu. Iya, Tang. Ratego tadi uya-uya aneng jero kan. Iya, jadi 4 dari saya gitu waktu itu. Iya. Karena wah, tidak asik sepertinya gitu. Nah, kan gitu loh. Terlalu tangguh mbaknya. Kalau menurutku kalau miskin nggak usah ke rumah dah. Iya, kalau gitu aku. Kalau memang kita tuh cuman mampunya hanya untuk ya berempat laki-laki nyanyi-nyanyi, kalau mabuk ya mabuk aja. Nggak usah ketika kita manggil PL1 terus bersaing di situ dengan cara yang menurutku nggak pas gitu untuk menjadi laki-laki. Nah aku sih gitu. Tapi memang kesadaran itu nggak tahu juga ketika mereka minum tuh kayaknya nggak bisa otaknya jadi manusia tuh. Pengalaman Mbak Vita sendiri terhadap sesuatu hal di dalam room itu yang menurut sampean, ya enggak deh, aku yang tanya gitu. Pernah Mbak? Yang gimana nih? Aku ngomong diperkosa di dalam. Gitu. Yang buruk. Iyalah. Mau diperkosa, pernah. Mau loh. Pernah? Mau. Keluar dari room-rooman, melarikan diri dengan baju yang sudah sobek-sobek, pernah. Tapi bukan bahkan saya ngelukain tamu pun saya pernah. Oh gitu? Iya. Itu pengalaman paling buruk ya Mas. Sampai berurusan dengan pihak kepolisian saya pernah. Gitu. Saya merasa dilecehkan dan membela diri, tapi mereka laporan saya kekerasan di dalam gitu loh. Pernah. Oh, ini juga yang sering, ini saat ini lagi trending itu. Untuk kebebasan untuk bicara kaum wanita itu. Itu dilindungi itu. Sekarang baru trending tuh. Mudah-mudahan ini. Tapi apa Mbak, mesti hal apa gitu? Aku yakin lah kalau ini, aku nggak nutup-nutup ya Mbak. Saya juga pernah lihat sendiri gimana seorang pemandu lagu tuh benar-benar, ya ini mungkin nggak semuanya, tapi aku nggak tahu. Tapi rata-rata yang saya temui ketika dalam room-rooman itu memang seperti itu. Maksudnya seperti itu tuh ya, aku nggak tahu kalau mungkin bahasaku tuh apa ya, jurus pertama ini, jurus kedua ini gitu kan. Mungkin gitu. Setelah itu yang laki-laki gimana caranya menguras uangnya atau lain-lain, itu kan pasti ada. Secara track record pengalaman yang mungkin pekerjaan itu tiap hari dilakukan. Tapi apakah laki-laki, ya pernah Mbak, sampai Mbak Vita tuh laki-laki tuh sampai itulah di dalam ngujer lah gitu lah. Ngujer, apa ya kan? Melecehkan. Memaksa. Kalau melecehkan tuh aku bingung loh Mbak. Ini maaf ini ya. Kalau kadang-kadang bingung juga ini. Wanita, perempuan gitu. Kalau sudah ringnya dalam room-rooman, maksudnya gitu, itu adalah sebuah pekerjaan pilihan. Itu kata-kata melecehkan itu aku juga bingung. Apakah itu tepat atau enggak? Ini perspektif otakku ya. Karena tempatnya ya. Ya, karena aku ngomongin secara circle-nya gitu. Kecuali kalau misalkan mungkin di tempat umum. Iya. Mungkin gitu, atau hanya ya pokoknya tempat-tempat yang mungkin enggak memang di situ.
Karena kita tahu semua bahwa di situ tuh ya pasti seperti itu. Iya. Gitu. Akhirnya pola pikir laki-laki yang ke situ pasti kayak gitu. Mungkin maksudnya ada yang memang maksudnya benar sih kalau misalkan memang di dalam tuh memang cara bekerja ya hampir semua sama. Ada yang all out, ada yang memang masih ada batasan ada. Itu nggak semua sama juga, Mas. Yang ada batasan itu mesti yang junior. Aku dengar dari Padang gitu. Kalau yang baru tuh rata-rata masih malu-malu. Enggak, sebenarnya bukan masalah junior atau senior ya. Sebenarnya tergantung skill kali ya, Mas. Tergantung skill dan mental ya. Gitu. Jadi ada yang memang contohnya begini. Betul. Ada tamu, maaf ngomong ya, yang mau pegang-pegang. Karena mereka ngerasa, oh saya memang harus all out nih. Supaya saya punya langganan. Gitu. Bener kan? Ada yang mereka memang membiarkan hal itu terjadi. Dan ada pula yang memang saya nggak mau loh dipegang-pegang. Saya di situ hanya sebatas nemenin nyanyi, nemenin happy, nemenin minum, nemenin ngobrol. Oh ada juga yang ada yang seperti itu. Justru banyak yang seperti itu. Jangan salah. Para pemandu lagu kebanyakan seperti itu. Jadi mereka nggak mau Mas asal dipegang-pegang. Amit ngomong apa meneh sawerannya nggak enek. Uang tips tidak ada. Mereka nggak akan mau gitu loh. Kita berbicara tentang cara kerja ya. Iya. Gitu. Jadi memang itu yang saya bilang. Ada yang all out, ada yang memang masih membatasi. Ada yang all out memang ke semua pelanggan ada. Ada yang all out kalau misalkan memang uangnya terus ngalir nih. Ada yang memang membatasi walaupun uangnya banyak dia tetap membatasi. Karena dia merasa dia hanya sebatas pemandu lagu, namanya pemandu lagu. Hanya menemani orang nyanyi, ngobrol, minum, ya kan, dan happy di dalam. Bukan untuk dipegang-pegang. Bukannya digerayangi meneng wae, enggak ngono lho. Enek sing koyo ngono. Lebih banyak malah justru lebih banyak gitu loh. Enggak semuanya yang mereka lah kasare ngomong lah cari cah-cah saiki barbar ya. Barbar. Enggak kabeh barbar, enggak. Aku tuh gini Mbak ya. Aku tadi kan waktu belum ini tak record kan bicara juga sama semua. Aku tuh untuk mendatangkan dulu ya, waktu aku bikin podcast pertama kali ini. Aku tuh 1 minggu 3 kali. Hanya untuk ngobrol. Maksudku ngobrol ketika aku tuh beberapa pilihan gitu. Ketika aku ngobrol, menurutku yang bisa bicara dari hati gitu. Itu saya tentukan, oh ini gitu. Tapi setelah di sini kan saya tahu. Tapi waktu saya mencoba ke sana itu semua yang saya lihat seperti itu. Aku sebenarnya tidak percaya jari loh Mbak, aku orangnya gitu. Jadi ketika aku di sana tuh saya benar-benar melihat gitu, benar-benar melihat. Gitu. Bahkan ya aku nggak munafik gitu. Teman-temanku di sini termasuk saya gitu. Ketika di sana itu dalam kategori Mbak Duit ya, itu mayoritas seperti itu gitu. Makanya saya baru tahu itu. Tapi kan kalau yang di tempat kerja sampean itu saya belum pernah. Saya belum, walaupun saya dengan pemiliknya sangat dekat gitu. Gitu. Tapi aku lompat Mbak, ini belum sampai jawab tadi ya. Sebenarnya hal apa yang membuat Mbak itu pilihan terus untuk bekerja seperti ini? Selain ngomongin tadi finansial. Aku ngomongin mental ya. Pengalaman hidup yang mungkin terpuruk gitu. Apa perpisahan itu? Enggak juga. Enggak. Masalah kehancuran rumah tangga nggak jadi alasan gitu. Justru memang karena memang perekonomian semakin kesini semakin sulit ya Mas. Oh iya. Bener kan? Betul. Jadi pekerjaan pun ibaratnya kita biaya hidup semakin besar. Dan itu yang buat saya hanya alasan saya cuma itu. Tapi tidak ada flashback ke belakang yang mungkin ada. Karena sebagian yang tatanya gitu. Ada yang dulunya tuh, ini maaf gitu. Ini yang pernah cerita dengan saya walaupun waktu itu gagal saya rekod ini. Itu diperkosa gitu. Oh enggak. Diperkosa, akhirnya hancur, dia bingung, akhirnya dia tuh kesana disalahkan, akhirnya dia memilih itu jalan ini gitu. Ada juga gitu yang cerita dengan saya waktu itu. Jadi memang ini pilihan pure murni karena ekonomi saja. Benar-benar karena perekonomian. Terus saat ini Mbak, saat ini tuh apakah Mbak Wita ini mau seperti ini terus? Enggak. Untuk saya sudah sekitar 3 bulan lah. Ini sudah nggak aktif loh di dunia malam. Jadi
saya memang punya usaha, walaupun nggak besar ya Mas, tapi usaha yang saya bangun sendiri, dan sekarang lebih fokus sih ke usaha sendiri gitu. Oh, gitu. Tapi ya memang masih, kalau misalkan memang kayak masih ada tamu yang kontak, mungkin pelanggan dulu, pelanggan gitu. yang dulu masih kontak, ayo berangkat gitu kan, ayo berangkat, tetap berangkat gitu loh. Cuman hanya sebagai freelance, bukan sebagai pekerja yang tetap di suatu tempat gitu, enggak. Saya sekarang freelance Mas. Terus gini Mbak, aku ngomongin masalah circle gaji gimana? Nggak apa-apa? Boleh. Boleh ya? Ini tahu semua lah. Aku kalau bohong, misalkan nggak tahu gitu, nggak asli. 1 jam kan 100 ya? Itu yang untuk sampean berapa, yang untuk tempat berapa? 30%. 30%. Potongannya. Oh gitu, 30% untuk tempat dan untuk, ya, 70% 30% gitu ke perusahaan dan 70% masuk ke kita. Oh gitu. Jadi nanti dikalkulasi berapa puluh jam sampai dapat dalam waktu 1 minggu berarti. Iya. Makanya menyentuh angka 3 tadi. Iya. Menurutku apalagi yang kategori pinter sih. Karena aku lihat ya sempat tanya juga sih. Jadi ketika sudah berapa bulan gitu dilempar ke sana, baru nanti ganti lagi. Itu juga ada yang pernah cerita seperti itu. Tapi saya tidak tahu persisnya karena memang saya tuh pernah gitu. Saya nggak munafik, saya pernah juga ke sana gitu, ke rum-ruman gitu. Tapi juga nggak begitu memperlihatkan sampai sedetail itu siapa gitu. Bahkan saya tidak tahu, tiba-tiba datang dengan rombongan kawan-kawan, tiba-tiba datang, nggak pernah saya, bahkan nama pun saya nggak kenal, jarang paling. Saya juga sering pakai nama samaran soalnya. Oh gitu. Siapa Bram? Enggak, jangan. Itu udah lama sekali. Tapi thank you Mbak. Aku tuh sampai bingung tadi. Sebenarnya sudah sempat saya tawarkan juga sampai untuk pakai masker, sampai tidak mau. Itu kan ya saya tidak bisa memaksa untuk itu, tapi terima kasih. Sekarang aku mau ngomongin harapan Mbak Vita untuk kedepannya setelah ini, dan mungkin juga teman-teman Mbak Vita yang mungkin sekarang saya yakin circle geng-gengan itu kan ada ya kan? Geng A, geng B, geng C gitu. Ini grade A, katakan ini grade B atau mungkin apalah itu. Itu pasti ada. Tapi apa ya? Berantem, cemburu-cemburu, mungkin si pelanggan ini ini ke sana, ini sana, ini berantem gitu. Tapi harapan Mbak Vita setelah ini, setelah semua ini apa ya? Harapannya setelah melalui dunia seperti ini. Yang jelas semakin baik ya Mas. Dalam segala hal, kepribadian, perekonomian itu harapannya semakin baik. Cuman kan pelan-pelan. Dan saya sudah hampir berhasil keluar dari dunia itu pelan-pelan, ibaratnya walaupun saya buka usaha hanya kecil-kecilan, tapi minimal saya sudah bisa mengurangi waktu saya untuk ke sana. Ya mungkin pelan-pelan Mbak, nggak mungkin benar. langsung gitu. Saya juga tidak pernah menyalahkan, ingat ya Mbak. Aku tuh paling tidak bisa menyalahkan sesuatu hal untuk pilihan hidup gitu. Ini yang menurutku kritis ketika aku ngomong, banyak orang yang hanya menyalahkan tanpa tahu alasannya gitu. Aku sebenarnya kalau bisa, karena saya ngomong karena mungkin saya belum punya sesuatu hal yang dibilang finansial kuat, makanya saya tidak dilihat. Tapi secara pola pikir saya sebenarnya berani untuk bicara itu, dan mudah-mudahan setelah aku tayang ini gitu, mudah-mudahan ya untuk para pekerja, pemandu lagu gitu, kalau ya bisa dicontoh lah Mbak Vita ini, menurutku gitu sih. Mudah-mudahan ya Mas bisa jadi contoh buat yang lain. Aku sih. Supaya maksudnya gini sih, kerja begini bukannya untuk selamanya gitu. Kita juga bekerja seperti ini ya berpikir untuk gimana caranya supaya kita punya modal dan kita bisa keluar nih dari dunia seperti ini. Walaupun nggak akan mungkin sepenuhnya keluar, gitu loh. Tetap Mas, karena aku pernah ngalami Ki, hampir 1 tahun benar-benar off dari dunia seperti ini. Walaupun aku nggak punya usaha, ya ada sedikit donatur dari orang baik. Jadi memang benar-benar off kerja gitu. Tapi tetap aja
sudah ganti nomor handphone, sudah segala macam, tetap aja bakalan ada lagi yang maksudnya ada lagi sangkutan dengan hal-hal yang seperti itu. Contoh, kita sudah ganti nomor telepon, benar kan? Cuman kontak kita ke teman-teman. Nanti dari tamu tanya ke teman, nomornya ini dong. Oh, gitu loh. Itu yang saya bilang nggak akan bisa benar-benar off, itu nggak akan bisa. Kalaupun memang kita berhenti dari dunia seperti ini ya kita hanya berhenti. Cuman untuk orang-orang di masa itu akan tetap ada gitu. oh gitu. Aku tuh sebenarnya pengen bahas open BO gitu, tapi aku ya rasa part selanjutnya nanti gitu. Aku yakin juga pemandu lagu juga banyak yang open BO. Aku ini keyakinanku ya. Iya. Tapi nggak tahu salah atau benar, tapi itu close itu aja. Tapi aku tuh apa ya? Terima kasih lah Mbak Vita udah kesini gitu ya. Thank you sekali lagi untuk informasinya. Bahwa memvonis itu tanpa sebuah alasan menurutku juga tidak tepat. Benar. Gitu. Makanya saya ajak bicara, orang yang bicara menyalahkan tanpa sebab dan itu juga ya itu personal mereka, tapi menurutku saya tidak bisa gitu saja. Saya tidak menyalahkan mereka, saya juga tidak membenarkan, saya ini hanya sekedar pola pikir saja. Tapi thank you Mbak Vita. Sebelum tak akhir ini. Iya. Tadi kan bicara Sri Bawono betah ya? Betah. Betah kan? Betah. Orang Sri Bawono berapa? Yang pernah Mbak Vita? Untuk sampai Sri hari Bawono? ini? Iya dong. Sampai hari ini? Iya dong. 2 orang. Lingkungan sini? 2 orang? Ya pokoknya masih di daerah sini lah. Iya dari sini ya. Maksudnya nggak jauh-jauh amat dari sini gitu, walaupun nggak tepatnya di Sri Bawononya banget. Kan banyak juga sih Mas mencakup. Iya, Mataram maksudku Baru, makanya aku tak segala ngomong macam. lingkungan gitu. Nggak usah nyebut nama, maksudku gitu. Kalau aku kan nggak pernah ketemu, aku yakin kok. Aku tuh kalau ke rumah-rumahan baik kok. Jadi sudah, terima kasih Mbak Vita. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan usahanya yang baru lancar. Amin. Dan dapat jodoh dan terus. Enggak Mas, jangan jadikan harapan. Enggak, maksudnya ini saya berdoa. Oh saja. gitu. Ya semakin. Itu tidak saya aminkan. Oh, pasti punya sesuatu hal yang nggak apa-apa lah. Jadi terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu lah. Oke Mbak, kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.